Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Reza Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda yang berada di modul 6. Di sini kita akan latihan soal lagi. Ada regresi berganda. Langsung saja kita lihat di latihan soalnya. Latihan nomor 8. Di sini kita akan menganalisis data tersebut. Langsung saja kita ke menu SPSS-nya. Saya sudah buat dan masukkan data dari latihan soal tersebut. Untuk data view-nya sudah saya masukkan semua datanya, ada 15 total untuk datanya. Langkah pertama, kita akan ke menu analyze, lalu regression, lalu linear. Untuk dependentnya, kita masukkan penjualan, dan data independennya kita masukkan promosi dan stand. Kemudian kita ke menu statistik, kita centang di regression coefficientnya di checklist di estimate saja. Lalu ada model fit, correct change, descriptive, part and partial correlation, lalu congruity, lalu continue. Kemudian kita ke menu plot. Kemudian untuk standardized residual plot, kita centang histogram lalu continue. Lalu kita ke menu option. Untuk probability-nya, entry-nya kita buat 0,05 dan removal-nya 0,1. Kemudian include constant equation. Kemudian kita pilih yang exclude case listwise. Kemudian kita continue. Lalu kita oke saja. Nah, data yang ada, yang pertama ada descriptive statistik, di mana untuk min dari penjualan yaitu 246,40 dengan standar deviasinya 41,113. Lalu ada yang dari promosi, minnya yaitu 34,53 dengan standar deviasi 9,583. Lalu ada stand dengan min 187,93 dengan standar deviasi 38,087. Kemudian untuk hasil analisis dari korelasinya yaitu nilai korelasi antara penjualan promosi menunjukkan sebesar 0,0898. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu adalah kuat, mendekati sangat kuat. Kemudian untuk nilai korelasi antara penjualan dan stand sebesar 0,901. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu adalah sangat kuat. Lalu ada analisis model summary. Kolom R menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974.
Jadi hubungan antara variabel itu sangat kuat. Kemudian untuk kolom R² menunjukkan sebesar 0,949, merupakan kuadrat dari korelasi R² atau biasa disebut juga koefisien determinasi. Jadi hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjelasan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1%-nya dipengaruhi oleh sebab lain. Kemudian untuk standard error of the estimate sebesar 9,983, menunjukkan bahwa nilai kata-kata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Jadi hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya sebesar 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi yang dari penjualan sebesar 1,113. Untuk hasil analisis koefisiennya pada kolom standar koefisien unstandardized koefisien didapatkan sebesar 60,786. Kemudian untuk koefisien variabel promosinya yaitu sebesar 2,3238, dan untuk koefisien variabel standnya yaitu sebesar 0,576, sehingga dapat disimpulkan untuk persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238x1 ditambah 0,576x2, di mana keterangannya Y adalah variabel penjualan, X1 adalah variabel promosi, dan X2 adalah variabel harga. Dan kemudian untuk histogramnya, standar residualnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk data ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Untuk variabelnya ada usia, pengalaman kerja, dan income. Datanya sudah saya masukkan seperti ada total 11 data. Untuk langkah pertama kita ke menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Untuk dependentnya kita masukkan income, lalu independentnya kita masukkan usia dan pengalaman kerja. Kemudian ke statistik, regression koefisiennya kita checklist di estimate, lalu ada R-square, change, descriptive, part and partial correlation, kemudian continue. Kemudian ke menu plot, kita checklist histogram, kemudian continue, lalu kita ke option. Untuk probabilitasnya entry-nya 0,05 dan removal-nya 0,1. Kemudian kita continue, lalu kita OK. Ini untuk hasil dari regresi berganda.
Untuk min dari income yaitu sebesar 2999,891 dengan standar deviasinya 9,652,404, kemudian min usianya 29,45 dengan standar deviasinya 5,786. Lalu ada pengalaman kerja dengan min 2,73 dengan standar deviasi 1,849. Kemudian untuk correlation ada nilai korelasi antara income dengan usia yaitu sebesar 0,909 sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia sangat kuat. Dan untuk nilai korelasi dari income dan pengalaman kerja yaitu sebesar 0,719 sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja itu adalah kuat. Kemudian untuk analisis model summary-nya, kolom R menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,957, jadi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat, dan R square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa antara usia dan pengalaman kerja. Menjelaskan income sebesar 91,5% dan sebesar 8,5%-nya disebabkan oleh faktor lain. Kemudian untuk standar error of the estimate yaitu sebesar 3141,797. Ini menunjukkan bahwa ada nilai kata-kata dari seluruh data itu menyimpang dari garis regresinya. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya yaitu lebih kecil sebesar 3141,797 dibandingkan dengan standar deviasi income yaitu sebesar 9,652,404. Untuk koefisiennya pada kolom unstandard coefficient pada kolom B konstannya yaitu negatif 10962,540. Kemudian untuk usianya yaitu 1223,032 dan untuk koefisien variabel pengalaman kerja yaitu 1807,518 sehingga dapat disimpulkan untuk persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan minus negatif 10,962,540 ditambah 1223,032 X1 ditambah 1807,518 X2 dengan keterangan Y yaitu variabel income, X1 yaitu variabel usia, dan X2 yaitu variabel pengalaman kerja.
Dan untuk Instagramnya itu seperti ini. Sekian langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.